Nasabah gagal bayar itu dilindungi undang-undang. Jadi untuk kalian gagal bayar jangan takut, kalian harus berani walaupun kalian gagal bayar. Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online supaya tidak takut, karena kita sebagai nasabah yang gagal bayar itu dilindungi undang-undang. Undang-undang seperti apa? Kalian harus simak video ini sampai habis terlebih dahulu supaya kalian paham dan juga mental kalian naik, tidak down saat memang gagal bayar, dikecam oleh debt collector, tapi kalian harus simak video ini karena memang kita sebagai nasabah gagal bayar itu ada yang melindungi, oke? Sebelum saya bahas lebih lanjut, tentunya yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di sini memang saya ada program yang namanya ingin membantu nasabah yang terjerat, ingin lepas dari jeratan pinjaman online. Saya sisihkan dari penghasilan channel ini untuk kalian yang memang terjerat supaya bisa terlepas ke depannya. Jadi saya butuh sekali dukungan kalian untuk mengembangkan channel ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Jadi kali ini untuk nasabah yang gagal bayar, banyak sekali nasabah yang ketakutan oleh ancaman debt collector, penagihan DC, bahkan takut DC datang ke rumah. Itu kalian jangan takutkan, teman-teman. Kita itu sebagai nasabah yang gagal bayar itu dilindungi undang-undang. Undang-undang seperti apa? Karena di sini ada undang-undang perlindungan untuk memang nasabah gagal bayar, tepatnya untuk penagihan. Karena di sini sudah ada undang-undangnya, memang jika ada pinjaman online yang melakukan penagihan menggunakan pihak ketiga, itu sang debt collector melakukan penagihan dengan cara mengancam ataupun dalam kekerasan, itu kita bisa laporkan langsung ke kepolisian karena di situ ada undang-undangnya. Karena undang-undangnya ini memang melindungi kita sebagai nasabah. Jadi untuk sekarang itu sebenarnya kita harus berani sebagai nasabah yang memang gagal bayar. Jadi jangan takut dengan ancaman debt collector, jangan takut dengan penagihan DC. Kalian ancam balik saja bahwa sudah ada yang namanya undang-undang yang bisa mempenjarakan sang debt collector jika melakukan penagihan dengan cara kasar ataupun dengan cara kekerasan. Jadi kita itu dilindungi, teman-teman. Jadi kalian jangan takut kalau ada debt collector seperti itu, langsung saja laporkan. Kalau memang di dalam di telepon ataupun di pesan juga melakukan penagihan dengan cara mengancam, kalian ancam balik saja dengan undang-undang itu. Nah, untuk undang-undangnya akan saya tampilkan di samping mungkin, ataupun kalian bisa langsung browser ke internet juga untuk undang-undang perlindungan konsumen di sini, yang mana memang sang debt collector itu tidak boleh melakukan penagihan dengan cara kekerasan ataupun dengan cara mengancam. Itu sudah jelas sekali, teman-teman. Jadi apa yang harus kalian takutkan sekarang? Jadi untuk kalian yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online sekarang, tenang saja, kuatkan mental kalian. Kalian jangan takut dengan yang namanya ancaman-ancaman DC, karena DC itu cuma bisanya mengancam doang, teman-teman. Dalam pesan, di dalam telepon itu cuma bisa mengancam doang, karena memang mereka tahu juga bahwa ada undang-undang perlindungan yang memang melindungi kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Karena tidak boleh yang namanya debt collector itu melakukan pengancaman ataupun kekerasan dalam melakukan penagihan hutang. Karena kalau itu terjadi, mereka bisa dipidana, dipenjara 1 tahun kalau nggak salah ya, juga denda ada, teman-teman ya. Di penjara juga, denda juga ada. Mereka akan takut, teman-teman. Jadi kita jangan takut dengan ghost sang debt collector. Kita ghost kembali dengan perlindungan pidana itu, teman-teman, dengan ancaman-ancaman itu, teman-teman. Jadi kita ancam kembali dengan itu supaya mereka juga down. Kalau mereka kuat mental, kita harus lebih kuat, teman-teman. Jadi kita ancam kembali, ancam balik juga untuk sang DC-DC yang memang melakukan pengancaman dalam melakukan penagihan. Nah, jadi untuk sekarang, teman-teman, untuk kita nasabah yang memang gagal bayar, untuk kalian jangan lemah, kalian kuatkan mental. Ini juga sebagai motivasi untuk kalian sebagai penguat mental bahwa memang kita sebagai nasabah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada yang namanya pengancaman
Tidak ada yang namanya kekerasan untuk penagihan. Kalau secara baik-baik kita bilang juga baik-baik, tapi kalau mereka melakukan penagihan dengan cara mengancam ataupun kekerasan, kita bisa ancam kembali dengan undang-undang atau kita bisa langsung laporkan ke kepolisian karena sudah ada undang-undangnya tertera di situ jelas sekali teman-teman ya, undang-undang yang memang melindungi kita sebagai nasabah dilarang melakukan penagihan dengan cara mengancam ataupun kekerasan. Oke teman-teman, itu mungkin penjelasannya tidak terlalu panjang lebar, tapi yang pasti kalian yang penting jangan takut oleh sang debt collector. Kalau memang kalian gagal bayar, memang tidak ada uang untuk melakukan pembayaran, bilang apa adanya. Karena memang tidak ada uang, apa yang harus kita bayar teman-teman ya. Jadi debt collector itu harusnya mengerti teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita bisa tenang karena sudah ada undang-undangnya juga. Untuk kalian yang belum tahu pasti harus tahu teman-teman, karena ini memang sudah jelas tertera undang-undangnya teman-teman, undang-undang pidana untuk mereka debt collector yang memang melakukan pengancaman ataupun kekerasan dalam melakukan penagihan hutang teman-teman ya. Nah itu sih teman-teman, tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita memang bisa terlepas dari jeratan pinjaman online ke depannya, tidak terjerat lagi, bisa tenang hidup teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja. Saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.